Halo, perkenalkan nama saya Geril Geraldine. Nama panggilan saya Geril, asal dari Jakarta. Saya dari kampus Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri. Saya buka masker ya, karena saya udah rapid. Aman ya? Aman. Perkenalkan, nama aku Josephine Natali, biasa dipanggil Epin, asalnya dari Jakarta. Kampusnya dari Universitas Udayana, jurusan Teknologi Pangan. Oke, aku izin buka masker karena udah rapid. Nah, halo, kenalin aku Ismi Nur Habib, dipanggilnya Ismi. Asal daerahnya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknologi Pasca Panen.
Oh, kalau buat daftar, dulu aku daftarnya lewat email aja. Itu juga taunya dari rekomendasi kampus. Jadi ada list-list perusahaan dan pengennya di Bogasari gitu. Jadi pertama kali saya masuk ke Bogasari itu awalnya dari mama saya. Jadi mama saya ada kenalan. Terus saya dikenalin lah sama orang dari PR, bagian PR di Bogasari. Terus saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya saya tertarik pengen PKL di Bogasari. Kurang lebih begitu. Nah, waktu itu daftarnya lewat ngirim surat gitu ke tim HRD-nya lewat email. Terus nanti bapaknya ngirim chat, ngirim balasannya lewat email lagi, tapi dihubungi dulu lewat WhatsApp gitu. Pertama masuk nih, pertama datang itu diarahin ke pos security. Itu tuh buat nunggu semuanya ngumpul. Habis itu kalau udah ngumpul semua itu tes rapid test. Habis rapid test kita langsung diarahin buat induksi perkenalan perusahaan, sejarah-sejarah gitu. Sampai di Bogasari itu kita diarahin ke posko security. Nah, ntar di sana kita disuruh ngisi form gitu dan keperluan kita apa ke Bogasari. Nah, setelah itu nanti kartu tanda mahasiswa kita atau KTM itu ditukarin sama ini. Nah, jadi nanti ini tuh bakalan selalu dipakai selama proses PKL-nya. Nah, setelah itu kita bakalan lewat jalan teduh gitu. Nah, nanti di situ kita bakalan ketemu security lagi dan diperiksa tasnya gitu. Dan habis itu baru dia bisa masuk ke Bogasarinya. Pertama kali kalau mau masuk ke Bogasari itu harus lapor dulu ke satpamnya, ada pos satpam. Nanti bakal ngasih KTP. Kalau misalkan langsung itu dia namanya KTM lah, kartu mahasiswa. Nanti bakal dikasih kartu identitas. Bentar ya. Kurang lebih kayak gini. Nanti kalau misalkan udah dikasih baru bisa masuk ke pos satpam. Ke satpamnya nanti bakal dicek tasnya ada barang apa gitu. Kalau misalkan bawa laptop nanti masih bikin surat gitu laporan kalau misalkan bawa laptop mereknya apa, warnanya apa gitu. Kalau udah nanti langsung masuk ke tempat mailingnya aja gitu. Kalau ekspektasinya kayak bakalan disuruh kerja berat gitu. Nah, tapi ternyata pas masuk itu tuh beneran kayak bisa dibilang nggak ada yang kayak ngangkat bantu-bantu gitu, tapi kayak lebih yang ringan-ringan kerjanya. Nah, harapannya habis keluar dari sini bisa paham gitu gimana proses pembuatan tepungnya, karena tepung yang kita pakai sehari-hari itu kebanyakan dari Bogasari gitu. Terus dapat banyak ilmu juga tentang mesin-mesinnya, tentang gandumnya dan lain sebagainya gitu. Wah, jujur pertama kali saya expect-nya tuh kalau pertama kali masuk magang buat di Bogasari itu saya bakal kerjanya di bagian office gitu. Saya kan jurusan teknik industri, terus awalnya kira bakal di office, bakal ngerjain di depan komputer gitulah kalau ada tugas. Ternyata ditempatinya di bagian milling gitu, belajar proses produksinya, awal dari yang proses pengambilan gandum sampai proses penggilingan di mesin milling gitu. Ekspektasinya tuh bakal kerja yang benar-benar bikin tepung gitu loh. Jadi kayak kalau mesin roll ini kan kayak kebayang gitu, kayak oh nanti mesinnya kayak gini bikin tepung. Tapi kenyataannya kita nggak bikin tepung, tapi kita cuma mempelajari alur pembuatannya gitu. Oke, jadi yang saya dapetin dari PKL di Bogasari, saya belajar proses produksinya. Jadi kalau proses produksinya itu ada dua, ada proses screening atau bagian cleaningnya sama proses millingnya. Nah, proses milling itu untuk proses produksi dari gandum yang udah bersih, diekstraksi jadi tepung terigu gitu. Yang didapat pastinya banyak banget, dimulai dari ilmu-ilmu, teori-teori yang tadinya nggak tahu tuh sekarang jadi tahu gitu. Oh ternyata begini ya, kayak handling gandum tuh gimana, penyimpanannya. Terus pengalamannya banyak banget sih, naik tangga sampai lantai 7 tuh mantap banget rasanya. Di Mil KL yang didapatkan tuh pengalaman pastinya, kayak proses
gimana sih proses produksi tepung dari awalnya tepung itu belum jadi, masih kayak banyak sampahnya sampai jadi tepung, terus gimana cara bersihinnya, pakai alat apa, dan bentuk-bentuk kayak sampahnya, tepungnya, dan hasil akhirnya itu kayak gimana, itu yang udah didapetin. Hal menarik dapat di Bogasari, yang pertama sih mungkin karena baru pernah ke daerah perusahaan kayak gini, jadi kayak baru pernah dapat makan siang gratis. Jadi kayak wow, keren banget ya dapat makan siang, terus dikasih free minuman susu gitu. Enak guys susunya, apalagi yang rasa coklat. Kesannya khususnya di Milkael itu tuh bapak-bapaknya seru banget, jadi kayak mau ngasih informasi yang lumayan banyak gitu buat teman-teman PKL yang lainnya gitu. Terus apalagi ya, kalau di Bogasari kesannya seru banget. Kesannya seru sih PKL di Bogasari. Jadi nggak expect bakal belajar proses produksi kayak gini, soalnya kan emang awalnya ekspektasinya kan bakal kerja di bagian office, terus begitu datang ke sini ke bagian millingnya, wah ternyata proses produksi itu menarik banget gitu, belajar dari proses cleaningnya sama proses penggilingannya. Itu proses cleaningnya aja tuh udah banyak banget lah prosesnya, jadi seru sih pokoknya gitu. Pesannya siapkan fisik yang kuat, karena di Bogasari bakalan sering jalan-jalan dan naik turun tangga. Terus banyak-banyak bertanya lagi, karena kadang ada yang miskonsepsi dari pembelajaran dikasih tahu gitu. Terus sering nyapa juga. Buat teman-teman semua yang mau PKL di Bogasari, pokoknya siap-siap capek ya mungkin, soalnya kalau di bagian millingnya sendiri itu 7 lantai ya, pokoknya tinggi banget. Jadi kalau misalkan mau ngeliat di sekeliling di Bogasari itu butuh effort lah, mesti naik tangga turun gitu. Terus kalau misalkan di luar dari proses millingnya juga itu lumayan jauh ke tempat awal di pos satpamnya, jadi ya siap-siap tenaga aja lah gitu. Pesannya mungkin buat teman-teman nih yang mau masuk PKL di Bogasari, karena mungkin kalau misalnya kalian bakal masuk di daerah mil juga, itu kalian harus yang aktif ke bapak-bapaknya, karena bapak-bapak kan yang kita yang butuh, bukan bapak-bapaknya yang kayak ngasih aja. Jadi saling proaktif aja, mencari sebanyak-banyaknya ya gitu. Pesan-pesan buat Bapak yang kerja di bagian milling, pertama saya mau minta terima kasih pada Bapak-Bapak yang sudah ngajarin saya. Jadi saya sudah belajar proses cleaning sama proses millingnya sampai sedetail-detailnya gitu. Udah sabar banget gitu nanggepin saya yang masih banyak suka nanya-nanya gitu. Udah nanya berkali-kali masih bingung, tapi Bapaknya tuh sabar banget lah mau jawab saya gitu, buat jawab pertanyaan saya. Terus kedua ya pokoknya semangat terus buat bapak-bapak kerjanya, semoga dilancarkan terus, makin sukses kerjanya, makin sehat, dan semoga dilimpahin sama berkat-berkat lah. Pesan-pesannya buat bapak-bapak, semoga sehat selalu, tetap ceria selalu untuk dalam bekerjanya, semoga selalu lancar pekerjaannya. Pesannya buat bapak-bapak di Milkael, semangat kerjanya di Milkael. Terus mau ngucapin terima kasih buat bapak-bapak khususnya di Milkael, karena udah membimbing aku khususnya sama teman-teman, 2 teman yang lainnya selama di Milkael, buat ngasih tahu semua hal yang ada di Mil gitu. Kalau gandum yang berdatang itu wet silo, kalau yang di mill itu raw wheat bean. Yang untuk menyimpan gandum tuh ada silo, tapi kalau di mesin millingnya itu raw wheat bean, pokoknya di dalam bin gitu. Wheat bean.
Ada logam sama batu. Proses cleaning sampahnya ada batu, terus ada kayak batang-batang gandum gitu. Batu sama logam. Shifter, Shifter. Shifter. NIR atau MPA, terus cek granulasi sama release test. Yang pertama itu ada MIR test. Itu untuk ngecek moisture, protein sama ash. Terus ada pakar test, itu yang cek kontaminasi tepung dari semolina kasar. Terus yang satu lagi ada additive test. Itu yang zat aditif banyak yang ditambahkan ke tepung. Jadi ada moisture test, release test, NIR test, granulation test, pakar test, sama pengecekan penambahan aditif. Aku di Bogasari PKL selama 1 bulan, tapi nggak 1 bulan full dari Senin sampai Sabtu. Nah itu cuma 3 hari seminggu, dari hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Berarti kalau dalam 1 bulan ini aku PKL sebanyak 13 hari gitu. Nah terus kalau mau PKL di Bogasari itu pas masuknya itu harus rapid dulu, rapid antigen. Dan kalau dinyatakan negatif baru bisa buat PKL. Kalau misalkan positif langsung dibatalin PKL-nya gitu. Terus nah karena aku nggak aslinya Jakarta, aslinya dari Sumatera Barat gitu. Nah jadinya aku di sini ngekos. Nah waktu itu aku nyari kosannya di aplikasi gitu. Nah dan ini tuh nggak langsung survei ke kosannya, jadi cuma lewat chat sama ibunya. Kayaknya kalau misalkan lebih nyari lewat langsung gitu lebih banyak gitu, lebih banyak yang deket sama Bogasari. Tapi kebetulan aku dapatnya yang agak jauh dan ke Bogasarinya harus naik angkot 1 kali gitu, sekitaran 5.000-an 1 kali naik angkot. Gitu. Oke, terakhir aku mau bilang terima kasih buat bapak-bapak di MIL-KL dan khususnya karena udah membimbing aku di MIL-KL selama proses PKL ini. Jadi aku lebih tahu gimana proses pembuatan tepung, gimana pembersihannya, dan gak misu-misu lagi kalau misalkan tepungnya mahal karena tahu prosesnya gimana gitu. Terus apalagi ya? Dan aku senang banget PKL di Bogasari karena seasik itu. Walaupun cuma beberapa hari seminggu, tapi benar-benar kerasa banget gimana keseruan dan keasikannya gitu. Udah sih. Jangan lupa daftar PKL di Bogasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selalu diberikan yang terbaik. Ya, ada. Pokoknya jangan ragu PKL di Bogasari. Bye-bye.